Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Info A1, seseorang yang dikenal oleh publik terlibat pembunuhan 6 laskar FPI. Ada seseorang yang sudah dikenal publik terlibat dalam pembunuhan 6 laskar Front Pembela Islam atau FPI. Kata politikus Partai Umat Buniani di akun Twitternya, dia terlibat pembunuhan 6 laskar. Info A1. Berdasarkan informasi yang didapat Buniani, kaki tangan seseorang yang terlibat dalam 6 laskar FPI melaporkan situasi politik dalam negeri. Kaki tangannya datang melaporkan perkembangan yang semakin tidak terkendali. Lalu dia merespon dalam bahasa Jawa di Biteswai. Ditindas saja dan besoknya 6 laskar itu tewas mengenaskan. Info A1. Kata Buniani, seseorang yang terlibat dalam pembunuhan 6 laskar FPI itu akan terungkap. Insya Allah pada waktunya akan diungkap. Begitu jelasnya. Sebelumnya, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI, Legend TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat mengungkapkan aparat negara terlibat dalam pembunuhan 6 laskar FPI. Terkait judul buku ini, harusnya pembantaian terhadap 6 umat Islam pengawal HRS oleh aparat negara, kata Yayat dalam peluncuran buku putih terkait penembakan 6 anggota laskar FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Keterlibatan aparat negara dalam kasus ini, kata Yayat, berdasarkan pengakuan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran yang mengumumkan aparatnya terlibat. Kita bisa menilai aparat negara yang pernyataannya selalu berubah-ubah, barang bukti diada-adakan dan direkayasa. Yayat menilai buku putih ini memperlihatkan brutalnya pembunuhan terhadap 6 umat Islam pengawal HRS. Kalau pemerintah mau menegakkan keadilan, bisa menguak kebenaran dalam buku ini. Ia juga merasa heran adanya tuduhan 6 umat Islam yang terbunuh oleh aparat menggunakan senjata api. Fakta-fakta korban ekonominya susah untuk dituduh mampu membelikan senjata ini, ungkap Yayat. Jadi tumbal komandan. Tewasnya anggota FPI. Polisi mengatakan 1 dari 3 polisi terlapor pelaku pembunuhan di luar hukum 4 anggota laskar FPI telah meninggal. Pernyataan ini mengejutkan karena selama ini polisi tidak transparan dalam menangani kasus tewasnya pengawal pentolan FPI Muhammad Habib Rizik Syihab di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada 7 Desember 2020. Dalam konferensi pers di Gedung Humas Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta kemarin, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyebut polisi yang meninggal itu bernama Elwira Priadi Zendrato. Ia mengklaim Elwira wafat akibat kecelakaan tunggal di Jalan Bukit Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten pada 3 Januari 2021. Menurut Rusdi, kecelakaan tunggal ini terjadi pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Pada saat petaka terjadi, kata Rusdi, Elwira mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Scoopy. Sehari setelah kejadian naas itu, Elwira dinyatakan meninggal pada 4 Januari 2021 pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Yang bersangkutan dinyatakan meninggal. Begitu kata Rusdi. Rusdi juga memperlihatkan salinan akta kematian Elwira dalam konferensi pers itu. Akta kematian polisi kelahiran 9 Mei 1983 tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada 22 Januari 2021 di Jakarta Selatan. Informasi meninggalnya terlapor unlawful killing sebenarnya telah diungkapkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Andrianto, pada Kamis lalu. Hanya saja saat itu Agus tidak menyebutkan nama Elwira. Saat gelar perkara, saya mendapat info bahwa salah satu terlapor MD meninggal karena kecelakaan, kata Agus pada Tempo. Tidak ada nama Elwira Priadi Zendrato. Sumber dari Tempo pun menyebutkan ada 3 nama polisi terlapor, tapi tak ada nama Elwira. Mereka adalah Brigadir 1, Fikri Ramadan Tawainela, Brigadir Kepala Faisal Hasbi Alamsyah, dan Brigadir Kepala Adi Ismanto. Munculnya nama Elwira sebagai nama terlapor pun cukup mengagetkan. Apalagi peristiwa kecelakaan tunggal itu sudah terjadi pada awal Januari lalu, dan baru sekarang diumumkan.
Begitu kata sumber dari Tempo. Sumber ini mengungkapkan komandan yang memimpin operasi pengejaran Habib Rizik dan pengawalnya saat itu adalah Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Handi Zusen. Seharusnya dialah yang bertanggung jawab atas pembunuhan anggota Laskar FPI itu. Sumber itu mengatakan tidak tersentuhnya Handik, menguatkan informasi yang beredar di kalangan kepolisian bahwa lulusan Akpol pada tahun 2003 ini mendapat perlindungan dari petinggi kepolisian. Kasihan para terlapor ini, mereka polisi berpangkat rendah yang dikorbankan. Handik juga belum memberikan konfirmasi perihal ini. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, tidak menjawab permintaan konfirmasi seputar hal ini melalui telepon dan pesan tertulis. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Rusdi Hartono juga menyebutkan belum juga memberikan respon. Sebelumnya Rusdi mengatakan proses penyidikan tetap berjalan. Lalu apa tanggapan aktivis HAM? Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Rifanli Anandar, menyebutkan fakta meninggalnya Elwira tidak lazim. Adanya jeda yang lama antara pengumuman Elwira meninggal dan peristiwa kecelakaan tunggal semakin membuat janggal. Apalagi Elwira berstatus sebagai terlapor atas perkara yang masih dalam penyidikan. Upaya untuk membongkar peristiwa yang terjadi juga tidak bisa berhenti, kata Rifanli kemarin. Menurut catatan Kontras, Bareskrim Polri terkesan tidak transparan dalam menyidik perkara ini. Salah satunya menutupi potensi keterlibatan atasan atau aktor kunci lain dalam peristiwa ini. Seperti kasus lain hanya berhenti pada aktor lapangan, itu pun biasanya berhenti pada mekanisme etik semata. Direktur Eksekutif Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, Haris Ashar mengatakan, selain Polri, Komnas HAM juga punya peran penting mengungkap kebenaran fakta meninggalnya salah satu terlapor kasus tersebut. Sebab sebelum Bareskrim melakukan itu, penyidikan Komnas HAM juga harus sudah menginvestigasi kematian 6 anggota FPI itu. Sebab sebelum Bareskrim melakukan penyidikan, Komnas HAM juga sudah menginvestigasi kematian 6 anggota FPI itu. Dalam investigasi itu, Komnas HAM sudah memeriksa jumlah personel Polda Metro Jaya yang terlibat dalam peristiwa. Komnas HAM seharusnya tahu peran Elwira dalam peristiwa berdarah itu. Tapi jika ternyata nama Elwira tidak termasuk dalam daftar yang diperiksa Komnas HAM, semakin menarik kasus ini. Begitu kata Haris.